Halo semuanya, di sini aku bakal ngejelasin tentang kesehatan mental menurut teori Jahoda. Sebelumnya, perkenalkan, aku Aigidea Ingrid Masayoniken dengan NPM 2313052013 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Lampung. Jadi, Jahoda's Mental Health Theory merupakan teori kesehatan mental yang diajukan oleh sosiolog Mary Jahoda pada tahun 1958, menguraikan beberapa kriteria yang menjadi indikator kesehatan mental yang baik. Kriteria-kriteria ini meliputi sikap positif terhadap diri sendiri, self-actualization, integrasi, otonomi, persepsi yang akurat terhadap realitas, kemampuan menguasai lingkungan, pertumbuhan pribadi, dan pengarahan diri. Teori Jahoda menekankan bahwa kriteria-kriteria ini secara kolektif berkontribusi pada kesejahteraan mental. Teori ini menjadi dasar untuk memahami apa artinya memiliki kesehatan mental dalam konteks sosial. Jahoda mengkritik para psikolog yang terlalu fokus pada gangguan mental, kurang memberi perhatian pada kesehatan mental dan kesejahteraan psikologi. Hal ini membuat Jahoda mengajukan 6 karakteristik kesehatan. Yang pertama, attitude of the individual toward himself, yaitu cara seseorang merasa berpikir dan mengevaluasi diri sendiri. Ini mencakup perasaan, keyakinan, dan pandangan seseorang terhadap diri mereka sendiri. Attitude ini bisa mencakup tingkat harga diri, keyakinan pada kemampuan diri sendiri, dan cara seseorang memandang kualitas diri mereka. Contohnya, yaitu harga diri, percaya diri, kritik diri, dan kasih sayang diri. Attitude ini dapat berdampak besar pada perilaku seseorang dan kesejahteraan mereka. Ini juga dapat dipengaruhi oleh pengalaman hidup, interaksi sosial, dan keyakinan pribadi. Pengembangan sikap yang sehat terhadap diri sendiri penting untuk kesuksesan dan kesejahteraan pribadi. Yang kedua, degree to which a person realizes his potentialities through action. Ini mengacu pada sejauh mana seseorang menggali potensinya dan mewujudkan melalui tindakan yang diambil dalam hidupnya. Ini mencerminkan kemampuan seseorang untuk mengembangkan bakat, keterampilan, dan potensi yang dimilikinya dengan bertindak dan mencapai pencapaian sesuai dengan kemampuan tersebut. Contohnya, realisasi potensial dalam karir, pengembangan kemampuan pribadi, dan pencapaian pribadi dan tujuan. Penting untuk memahami bahwa sejauh mana seseorang mewujudkan potensinya melalui tindakan dapat sangat bervariasi dari individu ke individu. Faktor seperti motivasi, kesempatan, kegigihan, dan dukungan sosial dapat mempengaruhi tingkat pencapaian potensial seseorang dalam berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga, unification of function in the individual personality. Ini mengacu pada proses di mana berbagai aspek, kualitas, dan sifat dalam kepribadian seseorang mengintegrasikan dan bekerja sama secara harmonis. Ini mencerminkan keseimbangan dan kesatuan antara berbagai bagian kepribadian individu. Contohnya, kohesi emosi, konsistensi perilaku, integrasi nilai dan keyakinan, dan integrasi diri. Unifikasi fungsi dalam kepribadian seseorang atau individu menciptakan keadaan di mana individu merasa seimbang, konsisten, dan terhubung dengan diri mereka sendiri. Hal ini dapat membantu meningkatkan kepuasan diri dan kesejahteraan pribadi. Proses ini dapat berkembang sepanjang kehidupan seseorang dan sering kali dipengaruhi oleh pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Yang keempat, individual degree of independence of social influence. Ini mengacu pada sejauh mana seseorang mampu bertindak, berpikir, dan membuat keputusan secara mandiri tanpa terlalu dipengaruhi oleh tekanan sosial atau norma sosial. Ini mencerminkan tingkat otonomi dan kemampuan individu untuk mempertahankan identitas dan keputusan pribadinya dalam situasi di mana ada pengaruh atau ekspektasi sosial. Contohnya, kemandirian dalam pengambilan keputusan, toleransi terhadap perbedaan, integritas pribadi, dan resistensi terhadap groupthink. Tingkat kemandirian individu terhadap pengaruh sosial dapat bervariasi dari satu individu ke individu lainnya. Ini mempengaruhi oleh faktor seperti tingkat kepercayaan diri, tingkat kemandirian, keberanian untuk berbeda, dan tingkat pemahaman diri. Tingkat kemandirian yang seimbang dapat membantu seseorang mempertahankan identitas dan integrasi pribadi mereka sambil tetap terlibat dalam hubungan sosial dan masyarakat. Yang kelima, how the individual sees the world around him. Ini bagaimana individu melihat dunia di sekitarnya.
mengacu pada pandangan, persepsi, dan sudut pandang yang dimiliki oleh seseorang terhadap lingkungan dan realitas yang ada di sekitarnya. Ini mencakup cara individu mengartikan dunia, cara mereka mengenali objek, orang, peristiwa, dan hubungan di sekitarnya. Contohnya, pandangan pribadi, perspektif sosial, pandangan terhadap alam dan lingkungan, pandangan terhadap teknologi dan kemajuan. Pandangan individu terhadap dunia adalah aspek yang sangat pribadi dan kompleks dalam kepribadian mereka. Ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti latar belakang, pendidikan, budaya, nilai-nilai, dan pengalaman hidup. Cara individu melihat dunia mereka mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan lingkungan, orang lain, dan dunia di sekitar mereka. Yang terakhir, yaitu ability to take life as it comes, atau kemampuan untuk menerima hidup sebagaimana adanya, adalah kemampuan seseorang untuk menghadapi berbagai perubahan, tantangan, kejadian, dan situasi dalam hidupnya tanpa terlalu banyak resistensi atau stres. Ini mencerminkan kemampuan untuk menerima kenyataan, bersikap fleksibel, dan tetap tenang ketika dihadapkan pada situasi yang tidak dapat diubah. Contohnya, ketangguhan, kesadaran, adaptabilitas, optimisme, dan kemampuan mengelola stres. Kemampuan ini adalah aspek yang penting dalam kesejahteraan mental dan emosional. Ini membantu individu untuk merasa tenang, bahagia, produktif dalam menjalani hidup terlepas dari perubahan dan tantangan yang mungkin muncul. Jadi, gimana nih? Udah sehatkah mental yang ada di diri kalian? Yuk, cari hobi yang membuat kamu bahagia dan hargai diri sendiri. Jangan terlalu keras pada diri kamu sendiri. Segitu aja dari aku. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan semoga membantu. Terima kasih.